له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، إخواني في الدين وأخواتي في الله rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan masalah yang pertama, yakni hal-hal yang boleh bagi seseorang untuk berbuka puasa. Apa yang pertama? Orang yang sakit dan orang yang sakit dan lanjut usia. Orang yang sakit dirinci. Apa rinciannya? Sakit yang masih diharapkan kesembuhannya, maka dia bayar kodok. Orang yang lanjut usia, maka dia bayar fidyah. Nah, ini yang pertama. Yang kedua apa? Musafir. Orang yang melakukan perjalanan jauh. Di sini pendapat dipilih kalau jaraknya sekitar 80 km dianggap sebagai orang yang musafir. Nah, maka orang yang musafir ketika dia tidak berpuasa, maka apa? Bayar fidyah atau bayar kodok? Kodok puasanya. Nah, yang kedua. Yang ketiga apa? Haid dan nifas. Haid dan nifas bayar fidyah atau kodok? Mengkodok. Nah, haid dan nifas membayar, mengganti di hari-hari yang lain. Kemudian yang keempat, wanita hamil dan menyusui. 6. Wanita hamil dan wanita menyusui bayar fidyah atau bayar kodok? Dirinci. Nah, ada rinciannya. Kalau wanita hamil atau wanita yang menyusui itu mengkhawatirkan dirinya saja, maka apa? Bayar kodok. Nah, mengganti puasanya. Kalau mengkhawatirkan selain dirinya, dia khawatirkan dirinya dan juga dia khawatirkan janinnya atau bayinya yang dia susui, nah, maka yang kuat dan roji apa? Nah, mengkodok sekaligus membayar fidyah. Lebih amannya dia bayar fidyah. Nah, itu kesimpulan 6 halangan-halangan yang diperbolehkan bagi seseorang untuk berbuka puasa. Al-mas'alatus tsaniyah, sekarang masalah yang kedua. Muftiratus shaim, yakni pembatal puasa. Wa hiya al-asya'u allati tufsidu 'ala as-shaim shaumahu wa tuftiruhu. Yakni yang dimaksud dengan muftirat di sini, pembatal puasa adalah sesuatu yang bisa merusak orang yang berpuasa dan puasanya bisa batal. Sesuatu yang bisa merusak dan bisa membatalkan puasanya seseorang. Itu yang dimaksud dengan muftirat, pembatal. Wa yuftiru shaim bi fi'li ahadi al-umuri taliyah, dan puasa seseorang bisa menjadi batal apabila dia melakukan salah satu dari perkara berikut. Jadi puasa seseorang bisa batal apabila dia melakukan hal-hal berikut ini yang akan kita sebutkan. Yang pertama, pembatal puasa yang pertama adalah al-aklu au syurb amadan, makan dan minum dengan sengaja. Maka ini membatalkan puasa. Jadi kalau anak-anak misalnya puasa, tiba-tiba karena pagi-pagi main, akhirnya kehausan. Akhirnya masuk di kamar mandi. Nah, minum air keran. Nah, dengan sengaja minum air keran. Tidak ada yang lihat. Batal atau tidak? Batal puasanya sekalipun tidak ada yang lihat. Nah, karena dia minum dengan sengaja. Jadi puasanya batal, tidak dianggap.
Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr summa atimmus siyam ilal lail. Makan dan minumlah sampai jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam. Maksudnya adalah sampai terbitnya fajar, sampai nampak fajar, fajar shadiq. Kemudian sempurnakanlah puasa kalian sampai malam hari. Maksudnya malam hari di awal malam. Awal malam itu yakni ketika tenggelamnya matahari. Nah, maka sempurnakanlah puasa kalian sampai tenggelamnya matahari. Tapi ini dalil yang menunjukkan batalnya puasa kalau dia makan atau minum sebelum terbenamnya matahari. Maka yathbutu al-ayah atau faqad bayyanatil ayatu annahu la yubahu lis-shaim al-akla wasyurba ba'da tulu'il fajri hatta al-lail ghurubis syams. Maka ayat ini sangat jelas menunjukkan bahwasanya tidak boleh bagi orang yang berpuasa makan dan minum setelah terbitnya fajar hingga malam hari, yakni terbenamnya matahari. Dan tidak boleh makan dan minum setelah terbit fajar shadiq. Fajar ada dua ya. Fajar ada dua. Ada namanya fajar kadzib, fajar dusta. Ada namanya fajar shadiq. Nah, fajar shadiq inilah fajar yang seorang muadzin mengumandangkan azan. Azan kedua. Jadi dalam syariat kita subuh hari itu ada dua azan. Ada azan pertama, ada azan kedua. Nah, hanya kita di sini belum kita terapkan. Nah, kadang kita terapkan tapi masih suara dalam. Nah, untuk membangunkan anak-anak. Ini azan pertama mengandung kalimat as-salatu khairu minan naum. Adapun azan kedua tidak mengandung lagi as-salatu khairu minan naum. Azan pertama as-salatu khairu minan naum membangunkan seseorang untuk bangun salat witir atau salat malam. Nah, intervalnya sekitar 15-20 menit. Nah, antara 15 sampai 20 menit. Itu syariat Islam. Jadi dulu muazzin Nabi sallallahu alaihi wasallam ada dua. Nah, di subuh hari ada Abdullah ibnu Umi Maktum, yang satunya Bilal bin Rabah. Nah, dua muazzin. Nah, lain muazzin pertama, lain muazzin kedua. Baik. Maka fajar shadiq itu dikumandangkan azan subuh padanya kalau sudah muncul fajar shadiq. Maka tidak boleh setelah terbitnya fajar shadiq untuk makan dan minum sampai terbenamnya matahari. Jadi kalau misalnya matahari seperti ini, matahari ini ufuk barat, matahari terbit di sana, ini matahari sampai tenggelam penuh matahari. Nah, sampai tenggelam penuh matahari, barulah boleh berbuka puasa. Sekalipun masih terang, sekalipun masih terang. Nah, selama matahari itu sudah tenggelam penuh, maka boleh belum boleh untuk berbuka puasa. Nanti tenggelam matahari penuh baru boleh berbuka puasa. Amma min akli aw syurbi nasiyan. Adapun kalau makan dan minum karena lupa, makan dan minum karena lupa, seperti ada tadi datang bertanya, habis makan pisang, Ustaz saya habis makan pisang, bagaimana ini? Nah, lupa ya makan pisang. Nah, ada pisang, ada orang bawa pisang langsung dia makan, lupa. Nah, maka batal atau tidak puasanya? Nah, ada juga yang lain tiba-tiba dia minum. Nah, lupa dia. Kalau dia lupa, fasiyamuhu sahih, maka puasanya sah. Nah, puasanya sah, tidak batal. Kalau dia lupa. Nah, wa yajibu alaihi al-imsak, dan wajib baginya untuk menahan, yakni tetap melanjutkan puasanya idza tadzakkara, kalau ketika dia sudah ingat. Ya, ketika dia sudah ingat. Kalau misalnya dia
pulang siang-siang ke rumahnya, tiba-tiba ada makanan, ambil makan satu piring sampai kenyang. Nanti setelah kenyang baru dia ingat, saya puasa. Nah, batalkan puasanya atau tidak? Ya, tetap sekalipun kenyang karena lupa dan berhenti ketika dia ingat. Ketika dia ingat, saya puasa, padahal dia belum minum. Jangan minum. Nah, biarkan kehausan. Nah, jangan pura-pura lupa karena belum minum. Nah, langsung dilanjutkan puasanya ketika dia ingat. Atau dzukira annahu shaim, atau dia diingatkan oleh orang lain bahwasanya dia dalam keadaan puasa. Maka ketika dia diingatkan, maka dia langsung berhenti dan melanjutkan puasanya, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man nasiya wa huwa shaim." Barang siapa yang lupa padahal dia berpuasa, fa akala aw syariba, lalu dia makan dan minum. Nah, lupa dia, falyutimmu shaumuhu, maka hendaklah dia menyempurnakan puasanya, melanjutkan puasanya. Fa inna ma at'amahu Allahu wa saqahu, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala lah yang telah menganugerahkan kepadanya makanan ataupun minuman. Nah, itu hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Dia makan dan minum karena lupa, maka tetap dia melanjutkan puasanya. Tapi di sana juga ada pembatal puasa selain dalam bentuk makan dan minum, seperti yufsidus shaum bis-sa'u atau bis-su'uq. Dan puasa menjadi rusak, menjadi batal dengan as-sa'uq. Apa itu as-sa'uq? As-sa'uq itu adalah wa huwa dawau yusabu fil anf, yakni cairan atau tetesan yang diteteskan ke hidung. Nah, tetesan yang diteteskan ke hidung, itulah as-sa'uq. Wa bikulli ma yasilu ilal jawf, dan segala sesuatu yang melewati kerongkongan atau tenggorokan. Segala sesuatu yang melewati kerongkongan atau tenggorokan. Walau min ghairi al-fami, sekalipun tidak melalui mulut. Sekalipun tidak melalui mulut, mimma huwa fi hukmil akli wasyurbi, dari hal-hal yang sama fungsinya, sama hukumnya makan dan minum. Seperti kal ibri al mugadziyah, seperti suntikan yang bisa menambah kekuatan atau energi. Ya, kalau bahasanya mungkin seperti apa ya, infus. Nah, infus dari jenis makanan. Nah, itu bisa menambah dan fungsinya adalah seperti makanan. Maka ini juga bisa merusak puasa, bisa membatalkan puasa. Dan pada masalah ini, pada masalah obat tetes hidung ini, di sana ada khilaf, ada perselisihan di kalangan para ulama, apakah dia membatalkan puasa atau tidak. Dan yang kuat adalah membatalkan puasa kalau sampai melewati kerongkongan. Kalau sampai melewati kerongkongan, maka itu membatalkan puasa. Dan ini pendapatnya Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala dan Asy-Syaikh Ibnu Baz rahimahullah. Nah, bahwasanya obat tetes hidung, nah, kalau tidak sampai ke kerongkongan maka tidak membatalkan puasanya. Nah, kalau dia tetes hidungnya kemudian tidak sampai ke kerongkongan maka tidak membatalkan puasanya. Lain halnya kalau lewati kerongkongan. Hal ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Laqit radhiyallahu taala anhu. Nah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wabalik, dan bersungguh-sungguhlah engkau fil istinsyaq, di dalam beristinsyaq. yakni ketika kita berwudu, itu kalau kita berwudu, di antara kesalahan kaum muslim juga kalau dia berwudu, dia hanya sekedar menepuk air di hidungnya. Nah, 3 kali. Itu kesalahan dalam berwudu. Dan seperti demikian wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakni istinsyak dan istinsar. Apa itu istinsyak? Nah, istinsyak adalah menghirup air sekuat-kuatnya masuk ke dalam hidung. Dan itu dari sisi kesehatan, ditinjau dari sisi kesehatan itu adalah hal yang menyehatkan. Nah, istinsyak adalah menghirup air masuk ke dalam hidung. Istinsar adalah menyemburkan air keluar dari hidung. Dan ini adalah sunnah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa balik fil istinsyak." Bersungguh-sungguhlah kalian dalam beristinsyak, yakni menghirup air masuk ke dalam hidung ketika berwudu, kecuali dalam keadaan puasa. Kecuali dalam keadaan puasa, karena dikhawatirkan kalau dalam keadaan puasa kemudian dia menghirup air masuk ke dalam hidung, dikhawatirkan masuk ke dalam kerongkongannya atau tenggorokannya. Nah, maka Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dan Syekh Ibnu Baz rahimahullah taala menguatkan pendapat bahwasanya tidak batal obat titis hidung kalau tidak sampai melewati kerongkongan. Nah, berdasarkan hadis yang kita sebutkan tadi. Nah, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk jangan bersungguh-sungguh dalam istinsyak ketika dalam keadaan berpuasa. Nah, adapun selain dalam keadaan tidak berpuasa, maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk beristinsyak, bersungguh-sungguh dalam beristinsyak. Jadi kalau berwudu, ambil air wudu, berkumur, sekaligus air kumuran itu masuk ke dalam hidung. Bukan berkumur 3 kali, kemudian ambil lagi air, tepuk hidung, bukan. Nah, tetapi satu kali ambil cakupan air, cakupan air masuk ke dalam mulut sebagian, masuk ke dalam hidung sebagian, dihirup. Kemudian diistinsar, kemudian disemburkan keluar. Nah, disemburkan keluar. Itulah cara istinsyak dan istinsarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berwudu. Nah, kemudian juga yang bisa membatalkan puasa yang disebutkan di sini, wa bi kulli ma yasilu ilal jauh, segala apa saja yang melewati ke dalam kerongkongan, walaupun bukan makanan dan minuman. Nah, walaupun bukan makanan dan minuman. Kalau masuk barang-barang tertentu, secara sengaja tentunya. Nah, kalau semua tidak sengaja itu dimaafkan. Ya. Semua sesuatu yang tidak disengaja dimaafkan. Nah, sampai bersenggama saja, misalnya di siang hari, kalau dia tidak sengaja. Nah, tapi ada kan? Nah, nah itu tidak batal puasanya. Selama tidak disengaja, maka tidak membatalkan puasa. Baik, maka segala sesuatu yang melewati kerongkongan atau tenggorokan masuk ke lambung, tanpa sengaja, maka membatalkan puasanya. Meskipun bukan makanan dan minuman. Meskipun bukan makanan dan minuman. Seperti misalnya kelereng misalnya. Yang sudah pernah makan kelereng. Ya, rokok membatalkan puasa. Nah, rokok itu sejenis makanan. Ya. Maka batal puasanya. Inilah yang dikuatkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Nah, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Kalau dengan sengaja, adapun kalau tidak sengaja, maka tidak batal puasanya. Nah, maka tidak batal puasanya. Misalnya, seseorang misalnya menguap tidak tutup mulut. Kalau orang menguap disunahkan untuk tutup mulut, jangan menguap kemudian terbuka mulutnya. Nah, kalau seorang menguap itu disunahkan untuk menutup mulut. Nah, sekuat-kuatnya ditutup, ditahan supaya tidak terbuka. Kalau memang tidak sanggup menyebabkan terbuka mulut, maka tutup dengan tangan. Nah, kalau misalnya seorang menguap, lupa dia tutup, tiba-tiba setelah menguap masuk nyamuk, misalnya, atau lalat. Nah, tenggelam, batal puasanya atau tidak? Tidak batal puasanya karena tidak sengaja. Nah, karena tidak sengaja. Paham ya?
Yang membatalkan adalah kalau dia sengaja. Misalnya dia masuk di toko misalnya, pemilik toko orang-orang kafir misalnya, orang tidak berpuasa, dia merokok. Ini yang berpuasa ini karena kecanduan dengan rokok juga sengaja dekat-dekat isap-isap bekas-bekas asapnya rokok. Batal puasanya atau tidak? Batal puasanya karena sengaja dekat-dekat situ kemudian dia isap-isap juga bekas asapnya rokok tersebut. Nah, naudzubillah. Racun dimakan. Majnun. Sudah tahu racun dimakan, dikonsumsi. Sekarang kalau misalnya ada makanan masuk, masuk ke lambung selain di mulut. Sini sebutkan walau min ghairil fami, sekalipun tidak melewati mulut. Sekalipun tidak melewati mulut. Apa saja yang fungsinya seperti makanan dan minuman, maka batal puasanya. Misalnya suntikan yang bisa menambah energi, kekuatan, yang fungsinya sama dengan makanan dan minuman, seperti yang kita sebutkan tadi, seperti infus, maka ini batal puasanya. Adapun kalau misalnya suntikan berupa obat-obatan, maka tidaklah membatalkan puasa. Suntikan berupa obat-obatan, bukan sebagai pengganti makanan dan minuman, maka hal ini tidaklah membatalkan puasa. Kecuali kalau obat tersebut ternyata melewati mulut. Kecuali kalau obat yang dimakan tersebut melalui jalur mulut masuk ke kerongkongan, maka itu membatalkan puasa. Kalau selain mulut, misalnya suntikan berupa obat-obatan, maka tidaklah membatalkan puasa. Juga di antara perkara lainnya adalah menelan ludah. Menelan ludah batal tidak puasanya? Menelan ludah tidak membatalkan puasa. Hilaf ya, ada perselisihan di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan batal puasanya, ada juga yang tidak mengatakan tidak membatalkan puasa. Ada yang merinci. Kalau dia telan masih dalam mulutnya tidak membatalkan puasa, tetapi kalau dia telan di luar dari mulutnya, ya ada misalnya kumpul-kumpulkan ludahnya, kemudian dia keluarkan sampai kemudian dia isap masuk ke dalam lagi, dia telan, maka ini membatalkan puasa. Ini membatalkan puasa. Atau dia menelan ludahnya orang lain. Misal, maka dia batal puasanya. Bisa saja ya kalau ada orang sakit misalnya, butuh pengobatan dengan cara menarik, misalnya dia dalam keadaan sakit, dan penyelamatannya hanya dengan mengisap mulutnya sehingga keluar air liurnya, ditelan, maka itu adalah hal yang membatalkan puasa. Membatalkan puasa. Misal ya. Kemudian demikian juga dahak. Menelan dahak batal tidak puasanya? Tidak membatalkan puasa kalau masih selama dalam mulut. Kecuali kalau sudah keluar kemudian dijilat kembali, ditelan kembali, maka ini adalah membatalkan puasa. Dan ini adalah pendapat yang dikuatkan oleh Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah, dan juga Al-Imam Ibnu Baz rahimahullah. Dan ini juga dikuatkan oleh Asy-Syaikh Muqbil alaihi rahmatullah. Baik, kemudian juga sisa-sisa makanan yang ada di gigi. Sisa-sisa makanan yang ada di gigi. Kemudian mungkin sudah sikat gigi, habis makan sahur, belum sikat gigi, sudah fajar, ada sisa-sisa makanan. Kemudian didorong-dorong dengan lidah, kemudian setelah itu lepas dari gigi, ditelan. Batal tidak puasanya? Batal puasanya. Itu adalah hal yang membatalkan puasa karena makanan lewat
jalur mulut. Dan perkara yang lainnya, makanan yang tadi ternyata dia tidak telan, dia keluarkan, batal tidak puasanya? Tidak. Sekarang kalau misalnya ada makanan dia ingin rasa manis atau kecut atau asam, nah dia ingin rasa, istilahnya dicicipi, batal puasanya atau tidak? Mencicipi makanan tidak membatalkan puasa. Kenapa? Karena dia belum melewati kerongkongan. Jadi hanya saja sebagian ulama menyatakan makruh kalau tanpa kebutuhan. Nah, tetapi kalau memang kebutuhan, seperti para ibu-ibu yang masak, atau para tukang masak lah, dia masak dan ingin mengetahui rasa makanan tersebut apa sudah asin atau belum, manis atau belum, maka boleh baginya untuk mencicipinya, mengambil kemudian diletakkan di lidah untuk merasakan manisnya, kemudian membuang kembali, nah tanpa menelannya. Ini adalah hal yang diperbolehkan. Hal yang diperbolehkan dan tidak membatalkan puasa, kecuali kalau ditelan. Nah, tetapi kalau tidak ada kebutuhan, misalnya ada orang tiba-tiba langsung nyelon masuk di dapur, kemudian dia ingin mencicipi makanan tersebut, langsung dia cicipi. Nah, langsung dia cicipi, padahal tidak ada kebutuhannya untuk dia. Nah, tidak perlu dia yang mencicipi makanan tersebut. Nah, maka hukumnya adalah apa? Makruh, dibenci, tidak membatalkan puasanya, tapi makruh. Nah, artinya mengurangi kesempurnaan puasanya, mengurangi pahala puasanya. Nah, makruh, tetapi tidaklah membatalkan puasanya. Dan ini adalah pendapat yang dikuatkan oleh Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan yang lainnya, rahmatullah alaihim. Baik, ikhwan fillah, azanallahu wa iyyakum. Kemudian ini yang pertama ya. Yang kedua adalah al-jima', bersenggama atau bersetubuh, yakni hubungan antara ayah dan ibu. Nah, hubungan suami istri. Yubtil siyamu bil jima', berjima membatalkan puasa. Berjima atau bersenggama di siang hari, berhubungan suami istri di siang hari, itu adalah membatalkan puasa. Faman jama'a wa huwa sha'im batala siyamuhu. Barang siapa yang bersenggama atau bersetubuh dalam keadaan dia berpuasa, maka batal puasanya. Wa alaihi taubah, wajib baginya untuk bertaubat, bukan hanya sekedar mengqadha, mengganti, wajib baginya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, wajib baginya bertaubat dan istighfar, meminta pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, bertaubat untuk tidak melakukannya kembali, serta wa qada al-yaum alladzi jama'a fihi, serta mengganti hari yang dia berjima di dalamnya, mengganti puasanya di hari dia berhubungan. Dan wa alaihim al-qada kaffaratun, di samping dia wajib mengganti, mengqada, juga wajib baginya membayar kaffarah, membayar tebusan. Dan ini berat, perkara yang berat ya. Nah, perkara yang sangat berbahaya ketika di siang hari dalam keadaan berpuasa kemudian berhubungan. Nah, berhubungan antara suami istri. Maka konsekuensinya, pertama dia harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kedua dia beristighfar, ketiga dia wajib membayar, mengganti, mengqada puasanya, dan yang keempat wajib baginya dia membayar tebusan. Nah, tebusannya apa? Disebutkan dalam hadis berikut ini, yaitu itqur raqabah, membebaskan budak. Fa illam yajid shoma syahraini mutatabi'aini, kalau dia tidak mampu membebaskan budak,
Nah, apalagi di zaman kita sekarang ini susah mendapatkan budak. Nah, kalau dia tidak mampu membebaskan budak, maka dia puasa 2 bulan berturut-turut. Nah, 2 bulan berturut-turut. Nah, itu kafarahnya, tebusannya. Tebusannya orang yang berhubungan suami istri di siang hari dalam keadaan dia berpuasa, kalau dia tidak mampu membebaskan budak, dan itu susah di zaman sekarang ini membebaskan budak, maka langkah kedua dia harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. 2 bulan berturut-turut. Kalau dia tidak sanggup berpuasa 2 bulan berturut-turut, maka dia memberi makan orang miskin 60 orang miskin. Nah, memberi makan 60 orang miskin. Dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Berapa hadisnya yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah? Siapa yang ingat? Yang ikut pengajian di Supak kemarin. Ustaz sempat menyebutkan terjemah atau biografinya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu sampai Ustaz menangis kan, menyebutkan perjalanan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Siapa yang ingat berapa jumlah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu? Dia bermula sama, dia terus duduk bersama Nabi SAW mengambil hadis. Ribuan hadis, berapa ribu? Bukan. 5.740. Nah, 5.740 hadis. Nah, 5.740 hadis. Beliau adalah salah satu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nah, dan beliau adalah orang miskin. Beliau termasuk orang miskin hingga beliau tinggal di masjid menjadi al-suffah. Nah, baik. Hadis ini adalah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, "Bainama nahnu julusun indan Nabi sallallahu alaihi wasallam." Suatu hari kami duduk di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idja'ahu rajul, tiba-tiba datang seseorang. Faqala, lalu dia mengatakan, langsung datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Rasulullah, halaktu. Binasa saya." Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Malak, ada apa denganmu? Ada apa sampai kamu mengatakan saya binasa?" Maka dia pun mengatakan, "Waqa'tu ala imraati." Saya berhubungan dengan istriku. Nah, saya berhubungan dengan istriku. Wa ana shaim, padahal saya berpuasa. Lihat bagaimana semangatnya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini semangatnya sahabat Nabi, ingin mengetahui hukum. Nah, hukum-hukum syariat tentang hal ini, sehingga dia cepat-cepat bergegas mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika dia terjatuh dalam hubungan suami istri, menghubungi istrinya, nah berhubungan dengan istrinya, kemudian dia ingat ternyata dia berpuasa, maka datanglah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cepat untuk meminta hukum. Taib. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, hal tajid raqabah tu'tikuha, apakah kamu bisa mendapatkan budak yang bisa kamu bebaskan? Apakah kamu bisa membebaskan budak? Kata orang ini, kata sahabat ini, qala la, tidak bisa ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, Nabi mengatakan, hal tastati, apakah kamu sanggup antasuma syahrain mutatabi'aini, apakah kamu sanggup berpuasa 2 bulan berturut-turut? Apa jawaban sahabat ini? Apa jawabannya? Sanggup atau tidak? Tidak sanggup. Nah, sahabat saya tidak sanggup, apalagi kita. Nah, tidak sanggup berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Qala la, saya tidak sanggup. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, hal tajid it'ama sittina miskina, apakah kamu bisa memberi makan 60 orang miskin? Apa jawaban sahabat ini? Dia pun mengatakan tidak, karena orang miskin di mana mau ambil makanan? Nah, untuk dia makan saja susah, apalagi mau kasih makan orang.
Nah, jangankan satu orang, nah ini 60 orang. Nah, maka dia pun mengatakan tidak. Famakathan Nabi SAW. Nabi SAW terdiam. Berdiam diri Nabi SAW setelah jawaban sahabat ini. Nah, tiba-tiba dalam keadaan seperti itu, fabainama nahnu ala dzalik, dalam kondisi seperti itu kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang meriwayatkan hadis ini, dalam kondisi tersebut Nabi dalam keadaan berdiam diri, tiba-tiba datang seseorang. Nah, didatangkan utian Nabi sallallahu alaihi wasallam bi araq fihi tamar. Didatangkanlah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yakni arak itu adalah miktal, yakni keranjang, sekeranjang tamar. Apa itu tamar? Kurma kering. Nah, kurma kering. Kalau rutab, kurma basah. Ya, Nabi SAW menyebutkan kalau kita berbuka puasa itu disunnahkan berbuka puasa dengan rutab, bukan dengan makanan sampai terlambat sholat. Nah, makanan besar. Berbuka sedikit dulu, yakni dengan kurma atau dengan rutab, kurma basah. Kalau tidak mendapati rutab kata Nabi SAW dengan apa? Dengan tamar, ini kurma kering. Kalau tidak ada kurma kering dengan air minum, seteguk air minum, nah, atau teh semacamnya. Nah, setelah itu baru pergi sholat. Nanti sudah sholat baru, nah, cambuk itu makanan, digosok. Jangan gosoknya makanan hingga lupa terlambat sholat maghrib. Nah, karena sibuk makan buka puasa, ini kesalahannya, menyelisih sunnah Nabi SAW. Jadi lain kali kalau puasa, nah usahakan jangan makan dulu. Nanti sudah selesai sholat baru makan. Baik, ayo al-ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjut. Maka didatangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sekeranjang kurma. Qala, kemudian Nabi mencari, aina sa'i, mana itu orang tadi yang bertanya? Nabi sallallahu alaihi wasallam cari orang yang bertanya tadi tentang hal ini. Faqala, maka orang itu tiba-tiba muncul, saya ya Rasulullah, ana. Qala, maka Nabi mengatakan, khudh hadza, ambil ini. Ambil ini satu keranjang tamar, fatasaddaqa bi. Nah, jadi apa? Engkau bersedekah dengan kurma ini. Sedekahkan, maksudnya untuk membayar apa tadi? Tebusannya tadi itu kafarahnya ketika dia bersenggama dengan istrinya. Dikasih kurma. Nah, orang ini heran. Faqala rajul, orang itu mengatakan, adakah yang lebih miskin dari saya ya Rasulullah? Nah, artinya makanan itu ya, siapa yang mau dikasih? Saya. Nah, butuh. Nah, adakah yang lebih miskin daripada saya ya Rasulullah? Sallallahu alaihi wasallam, adakah yang lebih butuh daripada saya? Tamar ini, kurma ini. Nah, maka fa wallahi ma baina la yattabi'ha yuridu harrataini ahla bait afqaru min ahli baiti. Nah, maka dia mengatakan bahwasanya demi Allah, nah, mungkin tidak ada yang lebih miskin daripada saya. Saya lebih butuh ini dengan keluargaku, bersama dengan keluargaku. Maka Nabi SAW pun tersenyum, tertawa. Nah, beliau SAW pun fadhahakan Nabi SAW hatta badat aniyah bihi, summa qala at'imhu ahlaka. Kemudian setelah beliau tertawa, nah, kemudian Nabi mengatakan, kalau begitu kasih makan keluargamu dengan kurma tersebut. Baik. Ikhwani fi din azanallahu wa iyyakum. Faedah dari hadis ini adalah menunjukkan bagaimana girahnya, semangatnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam meraih kebaikan, dalam mendapatkan hukum-hukum syariah. Nah, begitu semangatnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendapatkan kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Karena waktu Isya telah masuk, insyaallah penjelasan selanjutnya dari hadis ini akan kita sebutkan pada pertemuan berikutnya, ditambah dengan pembatal-pembatal puasa yang lainnya. Bismillah. Naktabi bihadzal qadar.